Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama bisa beribadah di rumah-Mu. Dan hari ini kami ingin bersama mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Tegur kami jikalau kami sedang salah arah. Hibur kami jikalau kami sedang dalam keputusasaan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, Engkau kuasai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan tentang Allah Maha Pemurah. Ya saudara-saudara, saya percaya ini tema yang sangat kita sukai ya. Apalagi ada kata murah ya, kita suka dengan hal yang murah-murah saudara. Tentu tidak ada hubungannya saudara, Allah Pemurah itu adalah Allah yang beranugerah ya, Allah yang berkasih karunia kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, ya, berbelas kasih kepada orang-orang yang berdosa. Mari kita buka saudara Lukas 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 kita baca ya. Jadi kita baca beberapa bagian, nanti kita lanjutkan bagian-bagian selanjutnya. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, ayat 1 dan 3 adalah konteks kepada siapa Yesus bicara. Ada orang Farisi, ada pemungut cukai dan orang berdosa di sana. Lalu ini perumpamaan yang akan kita belajari hari ini. Kita baca dulu ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu video di TikTok saudara yang menceritakan tentang sepasang suami istri yang begitu harmonis. Suami bekerja di kantor dan atas kesepakatan bersama istri, istri menjadi ibu rumah tangga secara penuh waktu. Suami juga bukan orang yang suka macam-macam, dia mengasihi istrinya dan keduanya saling mengasihi. Tapi saudara, situasi ini berubah semenjak istrinya mulai bermain TikTok, saudara. Pikiran-pikiran hidup dengan standarisasi TikTok mulai merusak keharmonisan keluarga mereka, katanya begitu. Hari ini hal ini bermula, saudara, ketika suaminya kerja, lalu istrinya di rumah, selesai berberes kegiatan rumah tangga, kerjaannya nge-scroll TikTok. Nge-scroll sampai lupa waktu. Sampai dia menemukan satu quote saudara-saudara dengan background statue begitu saudara ya. Lalu kemudian dia baca quotes itu, katanya begini. Katanya suami yang tidak pernah ngepost foto istri itu karena terlalu sayang istri, dia gak mau istrinya dilihat orang lain. Belum tentu katanya. Bisa jadi dia tidak mau posting foto istri karena sedang menjaga hati seseorang yang kebetulan berteman di media sosial. Saudara-saudara, gara-gara konten itu si istri jadi kepikiran saudara. Kepikiran, dia tahu suaminya gak pernah posting fotonya di media sosial. Lalu saudara-saudara kepikiran ya, pikirannya mulai liar sekali. Dia mulai berpikir, jangan-jangan suami saya selingkuh. Akhirnya sudah dia mulai kesal dan menjadi bad mood ya di hari itu. Sorenya pas suaminya pulang saudara, si suami panggil tapi istrinya gak jawab saudara. Dia jutek dan judes sekali.
Dan dengan mata melotot ia berkata kepada suaminya, jangan-jangan kamu selingkuh ya. Saudara, si suami jadi mikir saudara ya. Tadi kayaknya perasaan pergi baik-baik, pulang kok ganas seperti ini ya. Saudara-saudara, lalu keesokan harinya seperti biasa, suami bekerja, istrinya gak ada kerjaan, nge-scroll lagi saudara. Nge-scroll lagi. Lalu saat dia mulai nge-scroll, dia ketemu satu konten. Suami itu lebih butuh istri daripada suami. Ya, sewaktu bercerai pasti laki-laki akan buru-buru nyari istri baru. Sedangkan wanita bisa kuat bertahan menjadi single parent. Lalu dia kepikiran lagi saudara, tuh kan benar dugaan saya. Suami saya ini pasti gak setia ini. Saudara, pikiran itu liar di dalam pikirannya. Akhirnya pas lakinya pulang saudara, si istri ini benar-benar kesal sama suaminya. Suaminya datang, masak enggak? Lalu kemudian si istri menjawab, enggak, beli aja sendiri. Saudara, meskipun ini hanya konten sindiran, tapi saudara waktu baca komentarnya saudara, ada yang kesaksian saudara, sharing dan banyak sekali. Mereka bilang, bener lagi, itu sama kayak keluarga saya baru saja berantem sama suami gara-gara seperti ini. Fix ini kayak istri saya. Komentar lain, suami saya udah suruh saya hapus TikTokmu, merusak keluarga kita. Ada tunangan yang bubar gara-gara standarisasi TikTok dan yang lain sebagainya. Saudara, awalnya relasi harmonis, awalnya relasinya mesra, awalnya percaya suaminya sangat mencintainya dan faktanya seperti itu. Tapi kemudian pikiran-pikiran beracun itu muncul merusak relasi yang awalnya baik-baik itu. Akhirnya dia yang awalnya percaya suaminya setia, akhirnya dia ragu pada kesetiaan pasangannya. Hingga akhirnya saudara-saudara merusak relasi yang baik-baik itu. Karena ada pikiran-pikiran beracun muncul dan menyusup dalam relasinya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, hal serupa juga terjadi. Awalnya kita meyakini dan percaya betul Allah mengasihi kita, Allah menerima kita, Allah mengampuni kita, Allah sungguh-sungguh mencintai kita. Tapi kemudian di dalam perjalanannya pikiran-pikiran lain yang kita sebut pikiran-pikiran beracun itu kemudian menyelinap meracuni pikiran itu. Sehingga yang awalnya kita percaya kepada Allah, kita menjadi berprasangka buruk kepada Allah. Kita ragu kepada Allah. Kita ragu pada kasih-Nya, kita ragu pada kemurahan-Nya, kita ragu pada pengampunannya. Saudara, ini mengingatkan kita pada kisah tentang Adam dan Hawa. Awalnya saudara-saudara mereka berada di taman bersama dengan Tuhan. Relasinya sangat-sangat harmonis, bukan? Namun mereka tergoda untuk hidup mandiri terpisah dari Allah. Karena pemantiknya ada ular, pikiran-pikiran ular beracun ditaburkan kepada mereka. Sudah pikiran-pikiran apa itu? Pikiran-pikiran yang ditaburkan kepada Adam dan Hawa adalah pikiran yang ragukan Allah, ragukan kasih Allah, ragukan cinta Allah. Pikiran itu bilang begini, lu tahu enggak? Kalau lu makan buah ini, lu akan jadi sama seperti Allah. Saudara, yang awalnya tidak ada pikiran itu, kemudian ditaburkan benih-benih pikiran itu kemudian ya, dari dalam dirinya ada keinginan untuk hidup terpisah dari Allah. Saudara, iblis begitu lihai sekali menanamkan pikiran-pikiran yang menentang Allah, meragukan kebaikan Allah, meragukan kemurahan hati Allah. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, benih-benih hati dan pikiran yang menentang dan meragukan Allah itu ada dalam diri setiap kita. Saudara-saudara, anak-anak yang diceritakan di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus juga adalah anak-anak yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ular beracun itu. Saudara, sebelum kita membahasnya kita perlu tahu begini ya. Perumpamaan itu bukan cerita yang benar-benar terjadi, saudara. Perumpamaan itu kisah buatan Yesus untuk mengajarkan satu poin tentang apa yang penting yang ingin dia sampaikan. Dan konteks pendengarannya tadi kita baca, ada pemungut cukai dan orang berdosa,
dan ada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi di bagian awal itu kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat itu kritik Yesus. Loh, kok dia bersama-sama duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Duduk dan makan itu artinya penerimaan. Ya, Yesus menerima mereka, ini ajaran macam apa ini? Harusnya kita terpisah, itu kan najis ya orang-orang seperti itu. Dan kemudian Yesus mengajarkan mereka apa arti tentang kerajaan Allah, apa arti tentang Injil melalui perumpamaan. Ada 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan, domba hilang, dirham hilang, dan yang ketiga anak yang hilang. Ini kisah yang sering sekali kita dengarkan. Yang namanya perumpamaan Bapak Ibu Saudara sedang memfokuskan untuk mengajarkan satu poin penting. Tapi jangan sampai kita kemudian mengalihkan pada poin-poin yang lain. Perumpamaan anak yang hilang bicara tentang kemurahan Bapa kepada anak-anak yang terhilang. Ini kisah tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya yang hilang. Jadi jangan sampai dipakai ayat ini, wah ini berarti kita ambil soal prinsip keuangan di sini, parenting, model parenting di sini. Karena pasti akan beda dengan cara pandang kita saudara-saudara, karena itu bukan fokusnya. Ini kisah tentang kasih Bapa kepada 2 anaknya yang terhilang. Ada 3 tokoh yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ada Bapa, ada anak sulung, dan ada anak bungsu. Bapa adalah gambaran tentang Allah, dan anak bungsu adalah gambaran orang berdosa dan pemungut cukai, dan anak sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita bicara tentang kisah perumpamaan ini dalam konteks relasi, maka relasi anak-anak ini dengan ayahnya awalnya baik-baik, tapi relasi ini menjadi rusak karena kedua anak ini lebih banyak mengikuti pikiran-pikiran ular beracun itu, saudara. Apa itu, saudara? Pikiran ular beracun ini adalah pikiran yang meragukan Allah, menyalahkan Allah, menentang karakter Allah, dan memusatkan pada diri sendiri. Pikiran-pikiran ular beracun ini bertentangan dengan Injil Kristus. Dan ini yang terjadi, saudara. Pertama-tama kita sepakat ya, ayah dalam perumpamaan ini sangat mencintai kedua anaknya, baik si bungsu dan si sulung. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi. Kenapa bisa pikiran beracun itu menyelinap dalam pikiran si bungsu ini. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, saudara ya. Yang tadi Lukas 15 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan kepada kita Lukas 15 ayat 12 sampai 16. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seseorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Apa yang dilakukan oleh si bungsu adalah hal yang paling tidak terhormat. Dia minta ayahnya membagi warisan sebelum ayahnya meninggal. Dalam zaman itu warisan dibagi kalau ayah sudah meninggal, saudara. Berarti apa artinya? Si bungsu ini menyumpahi ayahnya meninggal. Dan ini sangat-sangat tidak hormat sekali. Dan kemungkinan besar pikiran-pikiran ular beracun meracuni pikirannya. Pikiran apa, saudara? Pikiran yang meragukan, menyalahkan, menentang Allah. Ia beranggapan bahwa kalau bersama ayahnya ia tidak bebas. Ayahnya hanya ingin mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dia ingin bebas. Dia ingin minta warisannya dan berfoya-foya. Dia bebas, dia memboroskannya sesuai dengan kehendak dirinya. Ingin mandiri, ingin terpisah dari Allah. Hal ini sebenarnya sangat melukai dan merendahkan harga diri ayahnya. Waktu itu saudara, bisa saja ayahnya langsung mengusirnya atau tidak menganggapnya sebagai anak. Tapi ayah membiarkan anaknya memilih kehendaknya itu, memberikan harta miliknya karena kasihnya kepada anaknya. Saudara, apa yang terjadi? Si bungsu ini ingin mandiri, ingin terpisah dari ayahnya, dan dia melakukannya. Dia menuju negeri yang jauh tak bernama. Ujungnya
dia tersesat. Dia jatuh sejatuh-jatuhnya, dia hancur sehancur-hancurnya. Hartanya habis dan ia melarat. Ia tidak punya apa-apa. Dan ini yang terjadi, ironis sekali. Dia jadi hamba dari majikan seorang non-Yahudi. Itu najis. Lalu kemudian kerjaannya apa? Menjadi penjaga babi. Dan itu haram, najis. Kalau kita harum saudara ya, babi itu mengenakan. Tapi babi dipakai dalam konteks ini benar-benar menajiskan. Dan bukan hanya menjaga babi. Dia pengen makan makanan babi. Jadi najis dan semakin najis sekali si bungsu ini. Namun saudara, atas anugerah Tuhan, ada titik balik yang terjadi dalam hidup si bungsu. Dan kita meyakini ini bukan karena keinginan hatinya, tapi karena ada intervensi Allah Roh Kudus di dalamnya. Mendorong, menyadarkan dia untuk kembali kepada Bapaknya. Mari buka ayat 17 saudara. Ya. Mari baca sama-sama apa yang terjadi di ayat 17 tadi. Lukas 15 ayat 17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ketika dia terhilang, dia sadar. Nah, ini pasti bukan dari diri sendiri, ini dari Allah sendiri. Si anak bungsu sadar, dia ingin kembali kepada ayahnya. Ini hal yang baik. Langkah awal untuk bertobat saudara adalah sadar bahwa kita ini orang berdosa dan kita mau mengakuinya dan kita mau bertobat. Tapi yang jadi persoalan, saudara tahu? Waktu dia mau bertobat, pikiran-pikiran ular beracun itu belum sepenuhnya hilang. Masih terselip di sudut-sudut pikirannya saudara-saudara. Perhatikan ayat 17 sampai 19 tadi. Ya, saya baca ayat 18. Waktu dia mau balik kan, dia bilang begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini baik. Ya, ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudara, dia ingin kembali kepada Bapa. Dia sadar akan kesalahannya. Dia merasa tidak layak. Ini hal yang bagus. Tapi yang menjadi persoalannya, dia ingin kembali bukan sebagai anak, tapi sebagai budak. Tampak baik, tapi ini ada pikiran ular beracun di dalamnya. Pikiran itu menjadi budak adalah pikiran yang meragukan kasih dan penerimaan Bapa. Pikiran ini ingin mengatakan bahwa Bapa tidak akan menerima kamu lagi sebagai anaknya. Pikiran budak ini lebih banyak digerakkan oleh rasa bersalah dan rasa malu akan dosa. Dan ini yang menggerakkan si anak bungsu. Mari kita berefleksi saudara. Pernah gak Bapak Ibu saudara-saudari, waktu kita melakukan dosa, kesalahan, pernah gak Bapak Ibu saudara kita begitu malu datang kepada Allah dan hati kita dipenuhi dengan rasa bersalah dan kita beranggapan kayaknya Tuhan gak mau ampuni saya. Pernah ada pikiran, pernah ada pengalaman seperti itu? Wah, sepertinya semuanya ini ya, benar-benar rohani sekali ya. Saudara, kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Kita merasa rasa bersalah, bahkan kadang-kadang saudara-saudara, pikiran itu menghantui dan menyalah-nyalahkan kita. Kamu orang berdosa, kamu tidak akan diterima oleh Bapa. Tapi kalau ada pikiran-pikiran ular beracun itu, saudara, itu menghina pengorbanan Yesus. Kemurahan Allah melampaui dosa dan kesalahan kita. Pelanggaran kita tidak membuat Allah berhenti mencintai kita. Bukan karena Dia tidak membenci dosa, tapi karena kita adalah anaknya. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya marah sama Dianli sampai saya mengucapkan kalimat yang setelah saya pikir-pikir kalimat ini salah saudara. Jadi saya bilang ke dia begini, Dianli, kalau kamu taat, Papa sayang. Tapi kalau kamu tidak taat, Papa tidak sayang. Saudara, setelah saya renungkan, salah ini. Kalau dia tidak taat, berarti saya tidak sayang sama dia.
ayah macam apa saya ini? Kalau saya sedang menghukum dia, berarti seolah-olah saya tidak sayang dia. Padahal itu adalah wujud kesayangan saya, wujud rasa sayang sama dia. Dan saya sadar, saudara-saudara, kalau saya terapkan ini dalam hubungan saya kepada Bapa, dan Bapa bilang, Yunus, kalau kamu taat, aku sayang kamu. Dan kalau kamu tidak taat, aku tidak sayang kamu. Dan betapa hancurnya hati saya, karena ada masa-masa Allah tidak mengasihi saya. Saudara-saudara, setelah saya renungkan, itu sebenarnya bukan kalimat yang baik. Itu lebih ke ancaman ya. Gak bisa mengendalikan situasi ngomong. Jadi ancaman, dan saya sadar itu sesuatu yang salah. Saudara-saudara, saya mengasihi anak saya bukan karena dia taat, tapi karena dia anak saya. Itu saja. Sekalipun dia melakukan kesalahan, tidak menghilangkan statusnya sebagai anak saya. Saat saya mendisiplin, menghukum dia, itu pun karena saya sayang sama dia. Saya mengasihi dia karena dia anak saya. Dan kebenaran ini kalau kita terapkan dalam hubungan kita kepada Bapa, saudara, bahwa Allah mengasihi kita karena kita anaknya. Kalau saya berdosa, terus gimana dong? Dia tetap mengasihi saya? Ya, dia tidak pernah berhenti mencintaimu. Kalau saya melukainya, bagaimana? Ya, Allah tetap mengasihimu. Meskipun bentuk kasih Allah berbeda-beda, saudara. Kadang kasihnya berbentuk agak lebih keras sedikit. Kadang kasihnya lembut, tapi itu juga kasihnya. Waktu Allah mendisiplin kita, jangan pikir itu Allah tidak mengasihi kita. Allah juga mengasihi kita. Jadi Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, saudara-saudara. Tapi ingat, ini tidak dipakai untuk membenarkan dosa kita, saudara. Atau hidup dalam dosa. Ini kebenaran penting. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya. Sekarang saudara, berapa banyak di antara kita yang hari ini sudah bertahun-tahun ke gereja, percaya Yesus, bertobat meninggalkan dosa, tapi masih dihantui dosa masa lalu karena rasa bersalah. Masih dihantui mental budak. Masih datang dengan hati tertuduh. Masih merasa malu datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa saya terlalu bejat, saya tidak layak jadi anaknya. Saya sungguh-sungguh malu. Saya tidak layak datang kepada Bapa. Tapi ingat bagian ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jika Allah tidak menuduhmu, jangan biarkan diri sendiri menuduhmu, apalagi membiarkan setan terus menuduhmu. Kalau Tuhan sendiri tidak menuduh kita, Tuhan tidak menyudutkan kita, dia menerima kita, ngapain kita menuduh diri kita sendiri? Dan mengapain kita membiarkan setan menuduh kita, saudara? Itu pikiran-pikiran beracun. Pikiran-pikiran beracun yang meragukan kemurahan dan kebaikan Allah, menolak penerimaan Allah. Dan kalau ada pikiran-pikiran itu dalam pikiran kita, kita mengatakan bahwa Allah tidak menerima saya karena saya berdosa, maka itu pikiran beracun dan jangan ikuti pikiran itu. Karena pikiran Injil, Allah mengasihimu karena engkau anaknya. Allah menerimamu karena engkau anaknya. Dan mari kita lanjutkan cerita si bungsu ini, saudara. Ayat 20-24 saya bacakan buat kita. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini telah hidup kembali. Dan ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Adegan ini dramatis sekali, saudara. Ayahnya berlari menemuinya. Dan menurut aturan waktu itu, ayah tidak mungkin berlari. Orang tua tidak mungkin berlari. Kalau anak-anak berlari, ibu-ibu mungkin masih bisa berlari. Tapi ayah, itu tanda kehormatan. Seorang kepala keluarga yang terhormat tidak mungkin berlari-lari menemui ayahnya, anak yang berandalan. Tapi ayah dalam bagian ini rela melakukan yang tidak terhormat itu untuk menunjukkan perasaannya. Ia memeluknya
Dan kalau mencium itu katanya mencium terus menerus. Terus menerus. Betapa ia mengasihi anaknya. Sekalipun saudara anaknya masih bau babi. Tapi dia menciumnya terus menerus. Dan ini tindakan yang mengejutkan sebenarnya. Kenapa? Karena si bungsu tadi sudah siapkan pidatonya kan. Nanti kalau saya pulang, saya akan bilang kepada Bapak, aku sadar aku berdosa dan aku pengen jadi budakmu saja. Aku mau bayar ganti rugi semua apa yang kulakukan. Tapi waktu dia sudah mulai ngomong itu, tapi dia dipeluk oleh ayahnya, anaknya ini bilang, saya mau ngomong sebentar. Saya mau ngomong ya. Tapi kemudian ayahnya bilang, tenang. Lalu dia perintahkan pelayan, bawa pakaian terbaik. Pakaikan jubah terbaik. Berikan cincin. Berikan sepatu. Saudara, semua ini apa? Ayah ingin memulihkan status anak itu. Awalnya dia datang sebagai mental budak itu. Tapi kemudian ayahnya memulihkan statusnya. Bukan, kamu bukan budak. Kamu anakku. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Lalu dibikin pesta yang besar sekali. Apa hidangannya? Anak lembu tambun. Saudara, ini anak lembu tambun ini jarang-jarang dipakai. Hanya untuk pesta besar. Hanya untuk hal-hal yang begitu istimewa. Dan dipakai untuk acara ini. Dan ini karena ini besar, ini mengundang, kemungkinan besar mengundang banyak penduduk desa waktu itu. Berita menyebar, pesta diadakan, ramai, bersuka cita. Ayah berpesta karena anaknya yang hilang telah kembali pulang. Ini menyenangkan. Dan ini kisah yang indah sekali. Setelah pikiran-pikiran beracun tadi berkata, ayah tidak akan menerimaku, aku mau jadi budak saja. Tapi pikiran Injil berkata, Allah menerimamu, Allah memelukmu, Allah mencintaimu karena kamu adalah anaknya. Lalu kita lanjutkan kisah ini saudara. Kisah tentang si sulung tadi. Awalnya kita berpikir si sulung ini anak-anak baik-baik bukan? Anak yang sayang orang tua, yang taat-taat. Dia tidak tinggalkan papanya. Ia berusaha melayani papanya. Tapi ternyata pikiran ular beracun juga menyusup, menyelinap ke dalam pikirannya. Saudara, ayat 25 sampai 28. Mari kita baca bergantian bagian ini. Saya 25, saudara 26 sampai 28. Lukas 15 ayat 25 sampai 28. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, ketika si sulung mendengar ada pesta dan dia mendengar dari hamba ayahnya bahwa adiknya telah kembali dan dibuatkan pesta yang begitu meriah, hati si sulung ini begitu marah. Sekarang giliran dia mempermalukan ayahnya, saudara. Pikiran ular beracun itu membuat dia menyalahkan ayahnya, meragukan kasih, kemurahan dan keadilan ayahnya. Pikiran itu membuat dia memikirkan dirinya sendiri. Dia mulai berpikir, itu kan milikku. Saudara, pada zaman itu anak bungsu dapat 1/3. Ya, kalau anak sulung dapat lebih banyak. Jadi 2/3 dia dapat. Jadi kalau si bungsu ini sudah habiskan hartanya, sebenarnya harta yang tersisa ini ya milik si sulung. Dan kemudian pikiran beracun itu muncul, saudara, itu kan milikku. Ngapain dikasih ke bungsu yang berandalan? Apa yang dilakukan oleh si sulung, saudara, untuk menunjukkan penolakannya kepada ayahnya? Dia tidak mau ikut dalam pesta itu. Dia mau permalukan ayahnya. Sekarang ada ayah bikin pesta, dia harapkan anak-anaknya datang, bukan? Itu pestanya. Tapi dia tidak mau datang. Dia sengaja mempermalukan ayahnya kepada khalayak banyak. Dia menolak, dia tetap berada di luar pintu. Dan secara terang-terangan ini menunjukkan pemberontakan si sulung itu. Sampai saudara, ayahnya mesti keluar. Bujuk-bujuk dia ngomong, ayo masuk. Bicara sama dia. Ini sebenarnya tindakan yang merendahkan ayahnya. Ayah yang terhormat tidak mungkin melakukan itu.
Tapi ayahnya rela melakukannya. Sekali lagi, dia rela malu karena dia mengasihi anaknya. Dia mengasihi si sulung. Pertanyaan, mengapa si sulung begitu marah, saudara? Ayat 29 sampai 30 saya bacakan buat kita. Alasan si sulung marah. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Bagi si sulung, ayah ini tidak adil, tidak masuk akal. Dia berkata, aku sudah bekerja mati-matian ayah. Si bungsu ngapain? Nggak ngelakukan apa-apa. Sebenarnya si bungsu ini layak diusir. Tapi Bapa malah melimpahinya dengan kasih yang begitu besar. Melimpahinya dengan harta yang begitu mewah. Melimpahinya dengan pesta sukacita yang begitu indah. Pikiran ular beracun mulai menyelinap, saudara. Apa? Pikiran merasa dirinya layak. Aku orang baik, aku orang taat, aku orang layak. Aku tidak pernah tidak taat pada Bapa. Aku, Bapak, ingat ya, aku yang seharusnya memutuskan itu. Bapak jangan memutuskan sepihak mengundang si bungsu. Kenapa? Karena harta itu adalah milikku. Saudara, ini mulai pikiran beracun. Dan saking marahnya, ia menghina ayahnya lebih jauh lagi. Ia menolak menyapa ayahnya dengan hormat, saudara. Apa dikatakan waktu dia bertemu dengan ayahnya? Apa? Lihatlah. Saudara-saudara, bagaimana kalau anak-anak datang kepada kita dan berkata tanpa sapaan hormat seperti itu? Tidak beretika sekali. Dan itu sebenarnya wujud tidak hormat. Lihatlah. Saudara-saudara, ini begitu kasar, ini begitu tidak menghormati ayahnya. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh sang bapa? Bisa saja ayah mengusir anak kurang ajar ini juga. Ayah tidak menganggapnya sebagai anak. Tapi sekali lagi dengan kelembutan, ayahnya berkata begini. Di ayat 31. Anakku, anakku, engkau selalu bersamaku. Dan segala milikku adalah milikmu. Saudara-saudara, dia diperlakukan tidak hormat oleh anaknya yang sulung ini. Tapi dia masih mengatakan dengan lembut, anakku. Saudara-saudara, ini indah sekali bukan? Pikiran-pikiran ular beracun ya selama ini menganggap anaknya ini ya, si sulung ini sebagai hamba bukan anak. Maka tadi dia katakan, aku sudah melayanimu sebagai upahanmu. Saudara, selama ini bertahun-tahun bersama dengan Bapak, pikirannya bukan pikiran sebagai anak. Dia berpikir dia budak, dia hamba. Dan dia melakukan semua tugasnya bukan karena dia sayang sama ayahnya, bukan karena dia cinta sama ayahnya, tetapi karena ada maunya. Dia melakukan semua ini karena dia pengen dapat warisan itu, dapat harta itu, dapat berkat itu. Dia taat supaya mendapatkan sesuatu. Pikiran ular beracun ini juga bisa menyelinap dalam pikiran orang-orang Kristen saat ini. Waktu kita melayani Tuhan, saudara, kita taat kepada Tuhan, pikiran ular beracun ini bisa berkata kayak gini. Tuhan lihat ya, aku melayanimu ya. Tuhan lihat, aku taat ya. Tuhan lihat, aku memberi persembahanku ya. Kasihi aku, terima aku. Aku percaya Tuhan menerimaku karena ketaatanku. Tuhan mengasihiku karena persembahanku. Tuhan menerimaku karena pelayananku. Tuhan menerimaku karena aku rajin ke gereja. Tuhan memberkatiku karena aku rajin berdoa dan baca Alkitab. Tuhan menerimaku karena apa yang aku lakukan. Dan itu pikiran beracun yang salah, bertolak belakang dengan Injil Kristus. Dengarkan baik-baik saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Allah menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Ia yang melayakkan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Yang melayakkan kita bukan apa yang aku lakukan. Kita ini adalah anak-anak Allah.
Tidak ada kebaikan kita yang menambahkan kasih Allah atau keburukan kita yang mengurangi kasih Allah. Karena kasih-Nya sempurna, sudah utuh. Pengorbanan Yesus sudah cukup untuk menyucikan, membereskan dosa saya dan saudara. Bapa tidak lagi melihat dosa-dosa kita, tapi Ia melihat Kristus, salib Kristus, kasih Kristus, Yesus yang sudah menyucikan, membereskan dosamu. Dan itu indah sekali saudara-saudara. Hari ini kita datang, Dia tidak melihat betapa buruknya kita, tapi betapa baiknya Yesus. Makanya kita berani datang kepada Yesus, kepada Bapa. Tahu kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah berkorban bagi kita. Lalu kita bertanya sekarang, lalu ngapain saya kasih persembahan? Ngapain saya kasih yang terbaik? Ngapain saya melayani Tuhan? Saudara, kita melakukan semua itu, kita memberi persembahan karena Allah sudah menebus hidup kita. Seluruh hidup kita milik Dia. Jadi semua hidupku miliknya, aku memberikan bukan untuk mengharapkan balasan. Rumusnya bukan gini sama Tuhan. Tuhan tahu kan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Bukan itu saudara. Kita melakukan semua ini bukan supaya kita memancing Tuhan untuk memberikan berkat-berkatnya lagi kepada kita. Kalau ada pikiran itu pikiran ular beracun. Dan itu bertentangan dengan Injil. Kita melakukan semuanya itu karena kita sayang sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Lalu mengapa saya melayani Tuhan? Mengapa saya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan? Jawabannya karena Tuhan terlebih dahulu melayani saya. Tuhan terlebih dahulu memberikan apa yang paling terbaik buat saya. Dan sudah seharusnya sebagai ungkapan syukur saya, cinta saya kepada Tuhan, saya berikan yang terbaik bagi Dia. Saya melayani Dia. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Saudara-saudara, mari baca sama-sama kalimat ini 1, 2, 3. Tak ada satupun kebaikan kita yang dapat membeli kemurahan Allah, dan tak ada satupun keburukan kita yang dapat membatalkannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, waktu hari Lebaran, saudara, saya biasa pangkas rambut di sebelah sini. Karena murah. Tapi hari itu tutup saudara. Lalu saya cari di beberapa tempat. Beberapa tutup. Lalu saya temukan satu kios kecil. Saya pangkas di sana. Waktu saya sedang menunggu. Ada orang lain juga datang. Dan kemudian kita ngobrol. Saudara, ngobrol-ngobrol. Lalu kita ngomentarin, ada TV saudara. Wah, kita lagi ngomentarin sama-sama. Ngomentarin isu berita politik di TV. Lalu kemudian waktu ngobrol, kemudian si abang ini nanya kepada saya, "Bro, lu agama apa bro?" "Kristen bang." "Kristen apa?" "Katolik, Protestan, karismatik." "Protestan bang, Protestan saya." Lalu dia bilang begini, "Oh gitu ya, Protestan ya. Kalian kan percaya Yesus menebus kalian kan?" "Iya, kok abang tahu?" "Iya, dulu saya juga Kristen." "Oh dulu? Sekarang?" "Udah, gak lagi." "Kenapa bang?" Saudara, kita ngobrol saudara. Lalu dia bilang begini, "Bro, dulu saya ini rajin sekali ke gereja. Kamu tahu mall ini ya, saya disebutkan satu mall. Ada gereja di situ. Tapi kamu tahu, setelah gereja itu di bawahnya kan ada diskotik. Nah, habis dari gereja saya ke diskotik. Tapi yang mengagetkan saya," dia bilang begini, "lu tahu gak? Waktu saya ke bawah ke diskotik itu, saya bertemu dengan para pelayan-pelayan yang memuji Tuhan di dalam ruang ibadah kami. Dan sejak saat itu saya tidak mau menginjakkan kaki lagi di gereja." Munafik sekali. Saudara, hati saya jujur sedih sekali. Teguran buat kita yang melayani Tuhan. Jangan-jangan kita bisa jadi batu sandungan. Kita menjadi tampak baik sekali di hadapan umat jemaat melayani Tuhan, tapi kita tidak ada bedanya. Tapi di satu sisi hati saya sedih. Karena dia meninggalkan Yesus. Dia bilang, sekarang ini saya mau tinggalkan iman saya. Saya mau cari keyakinan yang lain. Saudara, dengar itu saya jujur sedih sekali ya.
Saya bingung, saya mau ngomong apa ya sama orang ini. Tapi kemudian saudara-saudara, ketika udah mau selesai, jadi ngomongnya buru-buru ya, karena itu tempatnya sempit. Dia bilang, gue pulang dulu ya bro. Nah, terus bilang, Tuhan saya mau ngomong apa? Saya bilang begini ke dia di akhir kalimatnya. Saya salam dia agak lama, saya tatap matanya saudara. Jadi dia agak aneh juga, kok ada orang kayak gini ya. Saya bilang, Bang, jalan cerita abang belum selesai. Semoga abang menemukan jalan kembali. Waktu itu saudara saya berpikir ya, ada begitu banyak orang-orang yang terhilang, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi saya punya keyakinan kalau dia benar-benar percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kalau dia benar-benar anak Bapa di sorga, saya percaya dia akan kembali pada waktunya. Entah bagaimana caranya, akan waktunya dia kembali. Tapi saudara-saudara, hal yang harusnya terus mengingatkan kita, ingat bagaimana respons Bapa menanti menunggu anak-anak yang hilang. Begitu panjang sabar, begitu penuh dengan belas kasihan. Dia tidak menghakimi, dia tidak menyudutkan, dia tidak menuduh. Dia merangkul, memeluk, menerima orang yang berdosa itu. Dia menerima si sulung, dia menerima si bungsu. Dan dia memeluk mereka, dia ingin bersama-sama dengan mereka. Dan hari ini pesan Tuhan buat kita saudara. Mungkin kadang-kadang ya, kita kadang-kadang bisa jadi anak bungsu mungkin. Kadang-kadang kita juga bisa jadi anak sulung. Karena kita percaya bahwa saya sudah baik. Kita balik lagi kadang-kadang jadi anak bungsu lagi. Atau kadang-kadang dua-dua karakter itu ada dalam diri kita. Kita jadi si bungsu sekaligus jadi si sulung. Tapi ingatlah, Tuhan pengen panggil kita. Hei anak bungsu, hei anak sulung, pulang. Pulang dan masuklah. Saudara, saya ingin menutup khotbah saya ini dengan satu puisi yang saya buat tentang puisi untuk anak bungsu dan anak sulung, saudara. Judulnya Pulanglah dan Masuklah. Hai anak bungsu yang tersesat, yang telah pergi ke negeri yang jauh, pulanglah, Bapa sedang menunggumu. Tinggalkan kandang babi yang kotor itu, karena kau adalah anak, bukan budak. Pulanglah. Hai anak sulung yang tersesat, yang masih tinggal di rumah tapi hatinya telah menjauh, masuklah. Bapa ingin memelukmu. Ikutlah dalam sukacitanya. Janganlah terus berdiri di luar, karena kau anak, bukan budak. Masuklah. Mari kita berdoa saudara-saudara. Mari kita ambil waktu kita merenung secara pribadi. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ini. Kalau ada teguran yang Tuhan berikan, mari kita terima dengan hati yang terbuka. Tuhan menegur kita. Kalau ada penghiburan, mari kita ucapkan syukur atas penghiburan, penerimaan dari Tuhan. Silakan ambil waktu bercakap-cakap secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan hari ini. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih-Mu kepada setiap kami.
Saat kami terhilang, kami bersyukur Engkau panjang sabar menanti dan menunggu kepulangan kami. Saat kami mengandalkan ketaatan moralitas agamawi kami bersyukur Engkau berbicara dan membujuk kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara secara pribadi kepada kami. Menjungkir balikan pemahaman kami. Membuat kami lebih sungguh-sungguh menghargai kemurahan dan kasih karunia Allah. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami bukan hanya mengerti, tapi kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.